Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Rianto yang dipuja-puja gereja, yang orang Islam katanya mati syahid. Apa benar seperti itu? Gereja kok mau di framing-framing, terutama orang Kristen. Kenapa kok mau di framing-framing? Dipuja-puja itu Rianto. Hah? Saya akan memberikan fakta-fakta yang tidak atau jarang sekali dibahas ya. Kebanyakan berita yang tidak benar yang dibahas. Yuk, kita mulai penjelasannya. Penuturan saksi mata mengenang bom Natal di Mojokerto. Berita ini dibuat pada hari Rabu 24 Desember 2014. Ini adalah Pastor Rudi. Ini TKP tempat terjadinya bom itu meletus, ya. Kita baca yuk beritanya. 2 bom meledak di depan Gereja Sidang Jemaat Pantai Kosta di Indonesia. GSJPDI Ebenezer Jalan Kartini nomor 4 Kota Mojokerto. Meski belasan tahun berlalu, kenangan tragis masih melekat di ingatan sejumlah saksi mata tragedi yang menewaskan Rianto, anggota Banser Barisan Serbaguna. Memori kelam itu salah satunya dituturkan oleh pendeta GSJPDI Ebenezer Rudi Sanusi Wijaya. Menurutnya, sebelum bom meledak pada malam tanggal 24 Desember tahun 2000 itu, misa Natal berjalan lancar. Ratusan jemaat beribadah dengan khidmat. Tidak ada tanda-tanda tragedi berdarah ulah teroris itu. Bahkan mengguncang gereja yang dibangun tahun 1964 ini. Sekitar pukul 8 malam, lanjut Pendeta Rudi. Ketenangan jemaat mulai terusik saat sebuah tas kecil ditemukan di bawah salah satu bangku jemaat, karena dikira tas milik jemaat yang tertinggal. Pengurus gereja pun menyerahkan kepada dirinya. Ia tidak mengira kalau tas tersebut berisi bom yang siap meledak. Saat itu misa Natal sudah selesai. Para jemaat mulai meninggalkan gereja. Saya buka tas tersebut untuk mencari identitas pemiliknya. Ternyata tidak ada apa-apa selain bungkusan kado, ungkap Rudi kepada wartawan, sembari menunjukkan lokasi penemuan tas berisi bom di GSJPDI Ebenezer, Rabu 24 Desember 2014. Merasa curiga, Rudi menuturkan dia meminta pengurus gereja untuk menyerahkan kepada polisi yang berjaga di depan gereja, lantaran sedang sibuk memberikan bingkisan kepada petugas keamanan. Pengurus gereja meninggalkan tas bom itu di dalam gereja. Tanpa diduga, bom lainnya meledak di depan GSJPDI Ebenezer. Bom yang dikemas dalam kantong plastik hitam itu ditemukan polisi di bawah telepon umum yang terletak di seberang jalan depan gereja. Tepatnya di pojok kanan percetakan foto kilat Kartini. Polisi menghalau para jemaat untuk menjauhi lokasi. Saat dibuka oleh polisi,
ternyata isinya ada rangkaian kabel. Nah, Mas Rianto, bom itu dimasukkan ke dalam saluran air depan rumah Dokter Gunawan. Dipikirnya bom itu seperti mercon, jika dimasukkan dalam lubang saluran air dengan harapan supaya tidak meledak. Namun bom itu meledak di dalam saluran air, ucapnya. Akibat ucapnya ini adalah ucapan dari Pastor Rudi ya. Oke. Akibat ledakan bom itu, Rianto terlempar 30 meter. Tubuh anggota Banser ini melayang melewati gereja Ebenezer dan mendarat di belakang rumah warga. Dahsyatnya ledakan membuat jenazah Rianto sulit dikenali. Tragedi berdarah tak berhenti di situ. Setelah ledakan pertama, pengurus gereja teringat ada tas yang mencurigakan di dalamnya. Olehnya tas itu dibawa keluar dan diletakkan di tengah jalan. Bom kedua pun meledak, namun pengurus gereja sudah berlari masuk ke dalam tuturnya. Tuturnya ini adalah Pastor Rudi ya. Sementara pemilik toko Kartini, Sulikin menuturkan akibat ledakan dua bom itu bagian depan toko miliknya rusak parah. Genteng dan pintu tidak lagi pada posisinya. Agar rumah Dokter Gunawan ambruk. Tak hanya itu, bahu kiri pria kelahiran 70 tahun silam itu terluka parah setelah terkena serpihan bom kedua. Toko saya saat itu masih buka. Mendengar ledakan pertama saya langsung keluar toko. Tak lama kemudian, bom di dalam tas kecil warna hitam meledak di tengah jalan depan toko saya. Tuturnya. Sebagai salah satu korban, Sulikin mengaku trauma. Dia harap polisi memperketat penjagaan misa Natal tahun ini agar tragedi serupa tak lagi terulang. Semoga tidak lagi terulang. Ini menurut kesaksian dari Pastor Rudi atau Pendeta Rudi yang dikonfirmasi oleh Sulikin, pemilik toko Kartini seberang gereja Ebenezer. Sekarang kita beralih ke kesaksian kedua. Kesaksian kedua ini berasal dari 26 Desember tahun 2000. Kesaksian ini berasal dari seorang polisi yang bertugas pada waktu itu. Yuk, simak. Lenteramojokerto.com. Mojokerto hari ini, Natal tahun 2000 di Mojokerto meninggalkan kenangan bagi masyarakat. Di mana hari itu sebuah gereja menjadi sasaran aksi terorisme yang meletakkan bom di area gereja. Dalam peristiwa tersebut, turut menewaskan seorang Banser atau Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama Mojokerto yang mencoba menyelamatkan gereja dengan membawa lari bom tersebut. Dari cerita yang beredar, Rianto merupakan martir dalam insiden misa Natal tahun 2000 di gereja Ebenezer Jalan Kartini, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dalam cerita itu menyebut bahwa pemuda kelahiran 23 November 1975 asal kelurahan atau kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu tewas dengan kondisi memeluk bom saat melakukan penjagaan misa Natal di gereja tersebut. Namun, seorang saksi kunci membantah cerita yang beredar di masyarakat itu. Aibtu
Agus tugas Prayitno Handoko mengatakan, pada waktu itu Rianto tidak berlari sambil membungkuk membawa bom. Namun Rianto berjalan menghampiri Aibtu Agus sambil membawa benda yang terbungkus kresek hitam. Saat itu ia berada di depan rumah Dr. Gunawan, sisi barat gereja Ebenezer Kota Mojokerto. Saya tidak tahu Rianto mengambil bungkusan itu di mana dan dengan siapa. Rianto Banser datang ke saya dari arah timur ke barat. Waktu saya pengamanan di depan rumah Dr. Gunawan. Cerita Agus saat itu masih berpangkat Serma dan bertugas di Polsek Prajurit Kulon. Saya ditemui di rumahnya yang berada di Pulau Rejo, Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jumat 25 Desember 2020. Oleh Agus, tas plastik itu kemudian dibuka. Saat membuka bungkusan itu, dirinya dan Rianto duduk berhadapan sambil jongkok di sebakan gorong-gorong. Sebakan gorong-gorong itu adalah tepian gorong-gorong. Bungkusan lapisan pertama sangat mudah dibuka, tapi masih ada tas plastik lainnya. Namun bungkusan kedua itu susah dibuka, dan akhirnya ia sobek. Yang menyobek ia sobek ini berarti Rianto yang menyobek ya. Betapa terkejutnya ia, Aibtu Agus, ketika melihat sebuah benda sebesar aki motor dengan kabel, paku, dan bubuk mesiu, dan sebuah jam yang berdetak. Tik, tok, tik, tok. Tas atau kresek yang saya bawa berwarna hitam itu awalnya mudah. Ternyata di dalamnya ada kresek yang warna hitam. Tapi saya buka kresek kedua kok sulit. Akhirnya disobek Rianto, ujarnya. Waktu itu tidak terlihat jelas karena lampu kota berwarna kuning. Tidak begitu terang toh. Saya melihat ada kabel dan detak jam, paparnya. Mengetahui hal itu, Agus langsung sontak dan terbelalak bola matanya dan berteriak, "Lari pak, awas semua, ada bom, tiarap." Saya lari 5 langkah, saya tidak tega dan melihat ke belakang. Mungkin Allah yang memberitahu. Melihat Rianto tidak lari dan benda itu dipegang. Mungkin dia nggak mercon dan dimasukkan ke bak kontrol saluran air. Ya otomatis konslet. Kan waktunya belum meledak, bebernya. Agus menjelaskan di depan rumah Dr. Gunawan itu ada gorong-gorong yang terdapat bak kontrol. Saya masih melihat dengan mata kepala sendiri. Banser tersebut posisi berdiri sambil membungkuk, tegas Agus. Agus juga sangat menyayangkan tindakan Rianto yang tidak melarikan diri malah memasukkan bom itu ke gorong-gorong. Benda itu, tas plastik hitam berisi bom, dimasukkan ke gorong-gorong oleh Rianto dan langsung meledak. Katanya ini kata Aibtu Agus, seorang polisi itu. Ledakan bom terjadi pada 24 Desember 2000 sekitar pukul 8:10 sampai 8:15 malam, bersamaan jemaat umat Kristiani keluar dari gereja dan disusul dari ledakan bom kedua di bawah kolong becak. Bom kedua ada di bawah kolong becak yang berada tepat di depan gereja Ebenezer, katanya. Kata itu Agus ya. Agus dengan tegas menyanggah kronologi bom Natal tahun 2000 yang menewaskan Rianto dalam buku berjudul Rianto Melawan Teroris. Itu tidaklah benar. Tidak
benar semua itu. Kalau memang bom itu meledak di pelukan Rianto, dia pasti sudah hancur. Tapi toh tetap utuh. Meledaknya itu bersamaan dengan komando saya. Waktu di atas tadi, awas tiarap. Itu bom meledak. Meledaknya bom pada posisi dia, Rianto membungkuk. Otomatis, kepala, tangan, dan kakinya hilang. Ini fakta hukumnya, bukan dilempar, ungkapnya. Ia juga mengungkap bahwa dirinya selama ini tidak pernah diwawancarai oleh pihak penulis buku tentang Rianto. Padahal menurutnya ia adalah saksi kunci satu-satunya dalam peristiwa bom misa Natal tahun 2000 silam. Ia merasa tidak setuju dengan buku tersebut karena Rianto tidak sedang melawan teroris, melainkan menjadi korban ledakan bom. Jadi Rianto itu apes, udah ada kabel dimasukkan ke air. Nah, jadinya meletus. Tim penyusun malah mewawancarai salah satu anggota Pansel yang turut menjaga gereja malam itu. Sedangkan Amir tidak tahu detik-detik pembukaan tas plastik itu. Saya sudah mendatangi Amir dan Saiful Amin selaku editor buku tersebut. Seharusnya sejarah harus diluruskan. Hanya saya saksi kunci satu-satunya, imbuhnya. Ini dia yang bernama Amir. Matanya picok sebelah. Yuk kita baca. Rasa sedih dan haru tidak bisa disembunyikan dari raut wajah pria parubaya itu di setiap perayaan Natal dan pada tahun baru tiba. Bagaimana tidak, tragedi memilukan 18 tahun silam tidak bisa dilupakan begitu saja. Dari ingatan bapak dua anak yang tinggal di sebuah rumah sederhana di lingkungan Prajurit Kulon Gang 3, kelurahan atau kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini. Sebagai salah satu dari 5 panser yang bertugas menjaga gereja Ebenezer di Jalan Kartini, saat malam misa itu, Amir selalu terngiang. Sosok Rianto, rekan sesama panser yang meninggal akibat disambar bom Natal. Ya, Amir memang sangat mengenal sifat dan perilaku Rianto. Sejak pertama kali menjadi anggota Panser, selain sesama Panser, kediaman kedua anggota tersebut cukup dekat, sehingga intensitas akan interaksi cukup dekat. Meski berselisih hampir 10 tahun umurnya, usia hubungan kedua sahabat itu sudah seperti kakak adik yang tidak bisa dipisahkan. Terutama kala bertugas sebagai anggota Panser dalam menjaga ketertiban dan keamanan di setiap kegiatan keagamaan. Adik Rianto itu orangnya teguh berpendirian. Kalau sudah ada perintah tugas apapun ditinggal. Saya dan dia, Rianto, sama-sama tergabung di Panser sejak tahun 92, kenang Amir. Namun, keteguhan hati Rianto kala itu sempat mendapat perhatian khusus dari sesama Panser beberapa jam sebelum menjemput ajal. Atau tepatnya saat jeda istirahat salat maghrib, kala bertugas menjaga gereja Ebenezer. Saat itu, Amir bersama Bowo dan Rianto, 3 orang jumlahnya, tengah berbuka puasa dengan sepotong air mineral yang dibeli almarhum di toko dan dilanjutkan sholat maghrib. Nah, di sela-sela buka puasa itu, Rianto sempat menanyakan kepada Bowo,
rekan Banser, tentang hukum seorang muslim yang menjaga umat ibadah lain, menjaga ibadah umat agama lain, kemudian meninggal dunia. Pertanyaan almarhum sontak mengagetkan keempat Banser lain, termasuk dirinya. Pertanyaan itu pun lantas dijawab Bowo, yang juga seorang mudin, dengan jawaban gamblang, yakni mati syahid lantaran menjaga tanah air dan sesama umat manusia, atau menjadi rahmat bagi semua makhluk di alam semesta. Nah, sementara dijawab mati syahid, Adikrianto langsung diam, gak bertanya lagi, seperti ada perenungan. Saat itu kami berlima buka puasa hanya dengan air mineral 1 botol yang dibeli Adikrianto, ungkapnya pria berlogat Madura ini. Usai sholat dan berbuka puasa, kelima Banser lantas bertugas kembali menjaga gereja yang saat itu memasuki puncak misa. Namun sebelum itu mereka sempat ikut apel bersama di halaman Polres Mojokerto, sekarang Polresta Mojokerto. Akan tetapi almarhum terlambat lantaran motor Vespa yang dikendalinya mogok di jalan Mojopahit. Akan tetapi lagi-lagi pendirian yang kuat membuat Lianto tak patah arang dalam menunaikan tugas. Setelah motornya menyala, ia pun kembali berjaga mengawal prosesi misa gereja yang berdiri di era Kartini nomor 4 itu. Nah, sekitar pukul 19.45 misa memasuki masa akhir. Saat itu Amir bersama Rianto dan rekan Banser lain disibukkan dengan padatnya lalu lintas akibat keluar masuknya jemaat gereja. Namun, salah satu jemaat wanita yang keluar sempat serono kepada Amir tentang adanya tas yang tergeletak di teras sisi barat gereja. Mendengar laporan itu, Amir lantas mendekati tas untuk pengecekan dan dipinggirkan ke tembok. Awalnya, tas itu tergeletak tidur, lalu saya berdirikan, dan 3 kali baru bisa berdiri. Kemudian saya pinggir, ungkap Lia yang sehari-hari bekerja sebagai pengepul karung bekas itu. Melihat Amir sibuk dengan tas, Rianto pun ikut menghampiri dan mengecek isi tas seolah tidak ada rasa curiga bahwa tas tersebut berisi bom. Nah, saat dibuka Rianto, baru diketahui jika isi tas tersebut adalah bom. Pas dibuka, ternyata sudah mengeluarkan asap. Saya juga sempat melihat sedikit ada rangkaian kabel dan paku yang terpasang. Ingat Amir sontak. Ucapan itu membuat seisi gereja berhamburan keluar. Tas sempat digeletakkan begitu saja oleh Rianto. Namun beberapa detik kemudian diambil lagi dan dibawa lari dengan maksud agar direndam dengan dilempar ke selokan. Namun naas, sebelum sempat masuk ke selokan, bom pun meledak tepat setelah dilempar almarhum usai dipeluk saat dibawa lari. Seingat saya, waktu itu bomnya sudah dilempar tapi belum masuk ke got, terus meledak. Setelah itu keadaan gereja langsung gelap, semua lampu mati. Ternyata bomnya ada 3, tapi yang paling besar di bawah Rianto.
Ledakan itulah membuat tubuh Rianto terkoyak 30 meter dari lokasi kejadian. Situasi pun berubah pilu, termasuk Amir yang juga terluka dengan bercucuran darah di bagian kepala. Beruntung nyawanya selamat. Meski demikian, ia pun sempat mengalami trauma sehingga sebulan lamanya tidak hanya terkenang peristiwanya, pengawasan ketat dari kepolisian juga tak bisa ia elakkan setiap kali beraktivitas usai tragedi memilukan itu. Hingga akhirnya sebulan setelah tragedi, pelaku pengoboman bisa diringkus dan hidupnya berangsur-angsur membaik. Meski kenangan terhadap almarhum selalu terngiang sampai saat ini, hingga ia terinspirasi untuk terus teguh mengabdi sebagai banser. Meski usia telah menapaki 54 tahun. Kalau angkatan saya sudah nggak aktif semua, tetapi saya tetap selalu menjadi banser apapun kondisinya. Cuman itu yang bisa saya perjuangkan. Karena hidup itu memang harus selalu mengayomi sesama manusia, gak peduli agama dan sukunya, pungkasnya. Lanjut. Ada anggota polisi bom Natal tahun 2000 di Mojokerto selain Rianto. Senin 28 Desember tahun 2020. Pemuda GP Ansor Kota Mojokerto Ahmad Saifullah tidak menyangkal adanya korban seorang polisi dalam peristiwa bom Natal tahun 2000 di gereja Ebenezer selain anggota Banser Rianto. Menurut Gus Ipung, sapaan akrabnya, pengakuan Aibtu Agus Tugas Prayitno Handoko terkait meninggalnya Rianto tidak sedang memeluk bom, melainkan dengan posisi bungkuk dan memegang tas plastik bom dengan tangannya merupakan sisi lain dari sejarah peristiwa tersebut. Iya, memang benar. Sebelum meledak, Rianto ketemu Pak Agus itu. Dari versi yang saya tahu, yang kemudian baru menyadari kalau tas plastik tersebut adalah bom, ujarnya. Senin 28 Desember tahun 2020. Terlepas dari hal itu, Gus Ipung menginginkan subjektivitas fakta sejarah itu tidak bisa mengalahkan subjektivitas sejarah dari yang lainnya juga. Saya pikir menyeimbangkannya bukan hanya Pak Agus yang bisa memberikan keterangan, tapi juga Pak Bambang, mantan Kasat Korhab Banser, dan Pendeta Rudi. Saya hanya penerus fakta sejarah untuk bisa tersampaikan. Mudahnya saya ini rawi beriwayat, terlahirlah jelasnya. Ini Haul Rianto ke-20, isi GP Ansor Kota Mojokerto. Mewacanakan sosok Rianto diusulkan menjadi pahlawan nasional. Gus Ipung berpendapat Rianto sangat layak menjadi pahlawan nasional karena satu-satunya Banser di dunia yang mati karena berkorban untuk menyelamatkan gereja. Nah, ini adalah framing ya. Ini ada framing. Terlepas dari Rianto Banser menyelamatkan atau tidak, tetapi yang dilakukan dampaknya menyelamatkan banyak orang. Kan begitu tegasnya. Langkah awal untuk menuju hal itu, pihaknya akan mengumpulkan keping-keping sejarah tentang Rianto. Bukan dalam hanya langkah apapun. Namun ini akan menjadi sebuah warisan yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia, khususnya kerukunan umat beragama.
Artinya, informasi yang terkait dengan sejarah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di hari kita coba sempurnakan. Hari ini kita coba sempurnakan, bukan dalam rangka apapun paparnya. Artinya, informasi yang terkait dengan sejarah itu paling tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini kita coba sempurnakan, bukan dalam rangka apapun paparnya. Ia menambahkan, termasuk adanya buku Rianto melawan teroris. Ia menilai memang belum sempurna, akan tetapi pihaknya akan berusaha menyempurnakan untuk menyajikan data, fakta, dan sejarah secara holistik atau keseluruhan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga buku ini bisa dibaca sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena kita tahu seringkali bermasalah dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Imbuhnya, pengakuan seorang polisi Aibtu Agus Tugas Prayitno Handoko yang juga menjadi salah satu korban bom Natal di gereja Ebenezer Mojokerto tahun 2000. Beberapa waktu itu sempat mengagetkan banyak pihak. Agus memberikan pandangan lain terkait dengan tewasnya Banser di Mojokerto Rianto pada tragedi 20 tahun silam. Dalam pernyataan Tempo Hari, ia mengatakan Rianto tidak tewas dengan memeluk bom, melainkan dengan posisi membungkuk memegang bom di tangannya. Padahal aku sendiri sudah meneriakkan ada bom dan menyuruh orang di sekitar untuk lari dan tiarap. Namun, dari pengakuan Agus, banyak pihak yang meragukan pengakuannya itu. Misalnya, ada yang bertanya, membeberkan kepada publik setelah 20 tahun peristiwa kelam tersebut berlalu. Dari keterangan yang diperoleh tim faktualnews.co, selama rentan waktu 2000 sampai 2018, Agus keluar masuk rumah sakit akibat ledakan bom Natal tahun 2000. Ia mengalami luka fisik pada bagian tulang punggung hingga tulang ekor dan dibekap trauma. Saya sempat dirawat di rumah sakit Polda Jatim selama 5 tahun, kemudian RSUD Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo Surabaya hingga Rumah Sakit Karamenjangan, ungkap Agus saat ditemui di kediamannya Jalan Watu Dakon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Bahkan pada saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polda Jatim, ia bercerita sempat dimasukkan sel karena mengamuk. Katanya sih saya mengamuk-amuk gak jelas sehingga harus dikurung di sel oleh perawatnya atas perintah dokter, katanya. Selain itu, dalam masa rawat jalan di rumahnya, dirinya juga pernah mengalami mimpi buruk. Kemudian barulah di tahun 2017-18 kondisi Agus mulai membaik dan ingatannya kembali normal. Nah, itu kejelasannya. Sekarang yuk kita ke TKP, menyusuri tempat kejadian pada waktu itu. TKP-nya berada Jalan Kartini. Ini adalah TKP-nya ya. Ini gereja Ebenezer November 2014 ini ya. Nah ini jari saya menandai November 2014. Ini gereja Ebenezer. Kita susun pasalnya dari beberapa keterangan saksi, terutama Pastor dan Aibtu Agus.
kita runtut kejadiannya ya. Pertama dari Pendeta Rudi. Saat misa Natal telah selesai, para jemaat mulai meninggalkan gereja. Saya buka tas tersebut untuk mencari identitas pemiliknya. Ternyata tidak apa-apa selain bungkusan kado, ungkap Rudi. Oke, jadi yang menemukan pertama siapa? Pendeta Rudi. Di mana? Di dalam gereja. Oke, karena apa? Pada waktu itu, ah, dikira milik jemaat yang tertinggal. Ini ya, kemudian ternyata tidak apa-apa selain bungkusan kado. Karena merasa curiga, Rudi menuturkan ia meminta pengurus gereja untuk menyerahkannya kepada polisi yang berjaga depan gereja, lantaran sibuk memberi bingkisan kepada petugas keamanan. Oke, jadi pendeta Rudi menemukan bungkusan plastik dikira punya jemaat. Setelah dicek ID-nya, keterangannya tidak ada, kemudian meminta pengurus gereja untuk menyerahkan ke polisi yang berjaga di depan gereja. Ya, ini keterangannya ya. Terus, namanya gereja, otomatis di depan pintu atau penerima tamu, juga orang-orang panitia atau segala macam biasanya berkumpul di pintu masuk atau di pintu keluar masuk seperti itu. Mereka ngumpul untuk cerita, untuk sharing atau apa segala macam tentang kegiatan pada malam itu. Biasanya sih begitu. Jadi pengurus berikan tas itu kepada Rianto, yang kemungkinan posisinya lebih dekat dari pintu masuk gereja daripada polisi yang berjaga di pinggir jalan untuk mengatur kepadatan lalu lintas karena hari Jumat pada pulang dari misa tersebut, daripada malam Natal itu kan kendaraan macet pada waktu itu. Sedangkan di Google Map ini nah, jalan ini jalan satu arah, pasti macet banget. Di depan situ ada lampu merah traffic light. Kemungkinan seperti itu. Polisi yang menjaga di lalu lintas dan banser dekat dengan pintu masuk. Nah, saya tidak tahu Yanto mengambil bungkusan itu dari mana dan dengan siapa. Yanto Banser dan saya dari arah timur ke barat. Yanto Banser datang ke saya dari arah timur ke barat. Berarti posisi Rianto keluar dari sini, ini dari pintu sini, kemudian kalau dari arah pintu sini, menurut Aibtu Agus, dari arah kiri, nah posisi Aibtu Agus ada di sini. Dari arah kiri, dari arah timur ke barat. Dari arah timur ke barat. Berarti posisi Aibtu Agus menghadap. Nah, dari arah timur, dari arah gereja, nah dari arah timur ini ke barat. Berarti sudut pandangnya dari Aibtu Agus. Ya, berarti Aibtu Agus di sekitaran sini waktu bertugas. Di keterangannya, waktu saya pengamanan di depan
rumah Dokter Gunawan. Nah, ini dia. Ah, gak kelihatan. Sebentar dimundurin dulu. Up. Nah, ini ya. Dokter Gunawan, praktek umum. Ini yang saya kotakin ini ya. Waktu saya pengamanan di rumah Dokter Gunawan. Nah, cerita Agus saat itu masih berpangkat Serma dan bertugas di Polsek Prajurit Kulon. Kemudian ia dibukanya bungkusan tersebut, duduk sambil berhadapan samping sambil jongkok di sebakan gorong-gorong. Nah, ini dia. Ini adalah gorong-gorong sesuai foto yang ada di sini. Ini ya fotonya yang ditunjuk oleh Pendeta Rudi. Pendeta Rudi menunjukkan foto gorong-gorong ini. Jadi posisinya ada di sini. Ini gorong-gorongnya. Oke? Iya, gorong-gorongnya di sini. Dari keterangannya kita lihat. Saat membuka bungkusan itu dirinya dan Rianto duduk berhadapan sambil jongkok di sebakan gorong-gorong. Nah, ini duduk. Nah, dari duduknya ini, nah sekarang duduknya menghadap kemana nih? Ingin tahu duduknya berhadapan dari pagar ke jalan raya atau dari pintu yang sini ke sini? Berhadapannya dari sini berhadapan ke sini atau dari sini berhadapan ke sini? Kita lihat dari keterangan Pendeta Rudi. Akibat ledakan bom itu, Rianto terlempar sekitar 30 meter. Tubuh Banser ini melayang melewati gereja Nebereser dan mendarat di belakang rumah warga. Melewati gereja. Kalau di sini, ini gereja. Melewati gereja. Kemudian, keterangan berikutnya, pagar rumah Dokter Gunawan ambruk. Ini ya, genting dan pagar pintu tidak lagi pada posisinya. Pagar rumah Dokter Gunawan ambruk. Genting dan pintu tidak lagi pada posisinya. Pagar rumah Dokter Gunawan ambruk. Ini ya, genteng. Ini genteng bangunan lama. Genteng lama. Seharusnya kalau genteng ini dengan tetangga kan hampir sama ya. Ini adalah genteng yang baru ya. Satu set baru semua gentengnya. Kalau genteng posisi di sini, ini beda sama genteng ini ya. Beda ya. Kemudian kita jalan lagi, kita intip. Nah, ini genteng ini dari toko Kartini. Ya, Kartini. Genteng ini sama genteng ini sama. Tapi ini genteng beda sendiri. Jadi PKP-nya ada di sini. Pagar ambruk, pintu rusak bersama genteng. Berarti 1, 2, 3. Pagar ambruk berarti ini pagar ambruk. Berarti lokasinya betul di sini. Kalau pagar ambruk dan Rianto terpental, maka posisi Rianto di sini
bisa jadi posisi Rianto ada di sini, sedangkan yang ada di pinggir jalan, dan posisi Aibtu Agus menempel di sini, ya kan? Jadi, menurut itu genting itu rusak dan tubuh Rianto terlempar 30 meter melewati gereja Ebenezer dan mendarat di belakang rumah warga. Dari sini lompat naik ke sini melewati gereja Ebenezer, ke belakang rumah warga, ke sini. Dari dorongan ke sini. Andai kata misalkan Rianto di sini, di pagar ini, maka dia akan terlempar ke atas dan masuk ke sini, menempel di genteng ini kalau posisinya di sini. Kalau posisi Rianto ada di, andai kata posisi Rianto ada di sini, Aibtu Agus posisi di sini, berarti mayatnya terpental 30 meter tidak melewati gereja Ebenezer, berarti ngelewatin jalan raya di sini. Jadi, menurut keterangan tersebut, melewatin gereja Ebenezer dan mendarat di rumah warga, di belakang rumah warga. Kalau seandainya Rianto posisi di sini, dia betul melewatin gereja Ebenezer. Itu namanya melewatin depan Ebenezer, lewatin depan gereja dan mendarat di samping rumah warga, bukan di depan, bukan di belakang rumah warga, tapi di samping rumah warga, ya. Ini di sini. Terus lampunya warna kuning, lampu ini yang dipakai. Ini lampu ini, lampu penerangan ini menerangi ke sini. Ayo kita geser, ini Kartini ya. Nah, geser. Ini TKP-nya, ini lampunya. Kemudian ke arah sini, keterangan dari kepolisian. Waktu itu tidak terlihat jelas karena lampu kota berwarna kuning, tidak begitu terang. Nah, jadi posisinya lampu di sini, TKP di sini, jaraknya jauh, tidak begitu terang. Jadi, polisi itu yang mendekati kebenaran. Bola matanya belalak, awas ada bom, tiarap. Nah, saya lari 5 langkah, saya tidak tega melihat ke belakang. Nah, jadi ini TKP. Kemudian Aibtu Agus lari ke arah lampu. 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Sambil nengok ke belakang. Jadi Rianto ada di pinggir jalan sini sambil membungkuk memasukkan bom ke dalam bak, bak saluran air, parit, gorong-gorong parit pinggir jalan. Ini ya. Jadi Aibtu Agus dari sini 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Persis di bawah lampu sini. Nah, ledakan kedua berada di bawah kolong becak. Yang benar mana nih? Kolong becak
keterangan dari pendeta Rudi. Ah, oke, segala macam. Benar nggak ada telkom, ada telepon umum di area itu? Kita lihat. Tahu kan kalau ada telepon umum, ada selang waktu tahun 2000 sampai 2014, berarti ada sisa kabel-kabel dari telepon umum yang belum dibongkar. Dan setahu saya dan pengamatan saya, telepon umum tidak boleh di atas gorong-gorong karena kabelnya menimbulkan konsleting kalau sampai gorong-gorong itu penuh dan merugikan Telkom tentunya, ya kan? Coba, pernah nggak melihat telepon umum di atas persis gorong-gorong? Kalau di samping gorong-gorong, oke, bisa dimengerti. Tapi kalau di atas gorong-gorong, saya rasa nggak mungkin. Coba dicek ya. Ini depan rumah Dokter Gunawan. Tidak ada bekas telepon umum, ya. Sekarang telepon umum depan Kartini juga nggak mungkin. Bawahnya itu gorong-gorong got berisi air. Terus telepon umum depan gereja juga tidak mungkin. Ini ada gorong-gorong juga, ya. Tidak ada bekas kabel Telkom ya yang tertinggal. Perkiraan lebar ini cuma 2 meter. Tidak memungkinkan juga ada telepon umum di sini. Coba ya. Kalau becak mungkin karena ini posisi roda belakang becak, ya. Roda belakang becak di sini, becaknya di sini menghadap jalan raya, itu mungkin. Roda naik di trotoar, kemudian becak tempat duduknya di jalan, setengah badan jalan. Rodanya di sini, roda belakang becak nempel di sini. Kemudian becaknya di sini. Jadi yang lebih memungkinkan adalah becak, bukan telepon umum. Pertama, selama ini telepon umum tidak pernah di atas gorong-gorong. Yang kedua, telepon umum tidak ada bekasnya. Seandainya ada telepon umum, di sini ada bekasnya, bekas kabel-kabel telepon umum yang sudah nggak kepake, bekas cabutan. Biasanya kabelnya kan ngumpul di sini. Ini tidak ada bekas kabel telepon umum, apalagi tiangnya yang biasanya coret-coret itu tidak ada di sini. Oke, sekarang mengecek dari keterangan ini, dari keterangan Amir, sang pembuat hoax yang mengesankan Rianto itu adalah seorang pahlawan. Gimana kata Amir? Kata Amir yang membuat hoax yang mengesankan Rianto adalah seorang pahlawan. Coba baca ya, baca dengan seksama. Awalnya tas itu tergeletak tidur, lalu saya coba berdirikan. Nah, sebentar. Namun salah satu jemaat wanita keluar
kepada Amir tentang adanya tas yang tergeletak di sisi barat gereja. Sisi barat gereja. Awalnya dari situ gak itu lupa berdiri dan 3 kali baru dipinggirkan, baru bisa berdiri setelah 3 kali mencoba didirikan. Melihat Amir itu, Rianto menghampiri sambil ngecek isi tas. Terus dibuka, mengeluarkan asap. Nah, kenapa saya curiga seperti ini? Ini bom. Kalau mengeluarkan asap berarti kabelnya konslet. Kalau kabel konslet otomatis meletus. Betul nggak? Ini bom. Mengeluarkan asap tidaklah mungkin. Kecuali itu mercon yang berasap. Ini bom menggunakan kabel. Kabel kalau hendak kebakar mengeluarkan asap. Coba pakai logika. Jadi orang Kristen harus kritis pakai logika mengecek setiap berita disinkronkan menjadi alur mana yang benar, mana yang salah bisa ketahuan. Nah, melihat rangkaian kabel, kemudian mengeluarkan asap. Oke, selain itu, nah inilah tidak benar. Ini diambil tes lagi, bawa lari akan direndam dalam selokan. Ingat, ada kabel. Selokan berisi air. Oke, kebiasaan orang ya, tetangga sebelah, ya, logikanya nggak dipakai. Ada air, ada kabel. Jadinya apa? Konslet. Kalau bom ini dilempar, kemungkinan meletus masih 50-50, 50-50. Kalau berisi kabel dan dimasukkan ke dalam gorong-gorong berisi air, 100% fix konslet meledak. Jadi, cerita yang nggak benar berawal dari ini, si Amir ini. Dia menyebarkan ketidakbenaran. Pasti bertanya-tanya, kenapa Aibtu Agus baru muncul ya? Nah, penjelasannya di sini. Setelah ledakan itu, Aibtu Agus, nah, sejak tahun 2000 itu, beliau menjalani perawatan di rumah sakit. Ini dijelaskan detail juga rumah sakitnya ada di sini ya, yang sudah saya bacakan sebelumnya. Ini, rumah sakit Polda Jatim 5 tahun, Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Rumah Sakit Kara Menjangan. Nah, setelah keluar masuk rumah sakit, kena punggungnya. Nah, ini kena punggung dan tulang
ekor. Ia mengalami luka fisik trauma dan tulang ekor. Ya, berarti fix keterangan Aibtu Agus di sini. Dia berlari ke arah lampu yang berwarna kuning. Jadi punggungnya yang kena, punggung dan tulang ekornya kena. Kalau Aibtu Agus lari ke arah sini, maka nyawanya melayang karena ada becak, bawahnya ada bom. Kenapa Aibtu Agus ini tahu? Karena dia menoleh. Dari sini 5 langkah menoleh ke sini, otomatis di sini tergambar kalau ada becak. Bukan ada telepon umum, nggak, di situ tidak ada telepon umum, kabel bekasnya pun nggak ada. Dan tidak ada sejarahnya kalau telepon umum itu berdiri di atas gorong-gorong persis. Nggak ada. Biasanya telepon umum itu letaknya tidak di atas gorong-gorong persis. Ini juga tidak ada bekas kabel telepon ya. Kabel telepon umum tidak ada bekasnya juga. Nah, nah, terima kasih sudah mendengarkan saya meluruskan tentang Rianto yang dianggap sebagai pahlawan yang mati syahid. Ternyata dia adalah mati atas kebodohannya sendiri. Coba bayangkan seandainya bom itu tidak konslet, ya, tidak direndam dalam air, maka bom itu tidak akan meletus kena dia. Oke? Seandainya Rianto ngetahuin bom itu dilempar dari depan gereja ini, dilempar ke sini, masuk meledak, tidak ada korban jiwa, adanya gedung rumah Dokter Gunawan akhirnya yang ambruk, gentengnya ambruk, pintunya jebol, tidak makan korban jiwa. Kecuali kalau Rianto berdiri di sini dekat jalan, kemudian memasukkan bom ini ke dalam air, saja langsung lompat 30 meter melewati gereja Ebenezer di depan, salah, di belakang rumah penduduk. Ini depan, yang belakangnya yang ini lewati gereja Ebenezer, lompat dari sini ke sini. Oke, kalau ngelempar dari sini ke sini, Rianto nggak bakalan mati, masih hidup. Dia mati karena dia bodoh, dia apes. Oke, 5 langkah di sini, punggung dan tulang ekor Aibtu Agus yang polisi waktu itu luka tulang punggung dan ekornya, sehingga dalam waktu 5 tahun lebih, hampir 8 tahun, keluar masuk rumah sakit dan berganti-ganti rumah sakit. Aku sih masuk akal Aibtu Agus sama Pendeta Rudi ya menjelaskan ya. Kalau dari Amir sendiri, dari penjelasan Amir, kalau saya sambungkan ke TKP, gak ada yang nyambung sama sekali. Janggal gitu, janggal. Gak nyambung sama sekali. Dari TKP-nya, dari olah TKP pun janggal, gak mungkin. Kemungkinan Amir ada di sini, di dekat pintu pagar ini. Jadi dia kena kepalanya. Sama dengan pemilik Kartini ini yang kena serpian bom di sini. Karena bomnya meletus di sini. Ya kan, jaraknya lebih jauh.
Oke, demikian. Hmm, Jurnal Apologetika tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.